Informasi lebih lengkap soal penemuan dua kerangka di saluran pembuangan air akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Kika Madona di Surabaya, Jawa Timur. Kika, selamat siang. Polisi masih melakukan identifikasi terhadap temuan kerangka manusia. Apakah polisi akan memeriksa saksi-saksi untuk mempermudah identifikasi korban? Ya, Mario dan juga saudara, pemeriksaan saksi-saksi sudah dilakukan setelah olah TKP yang dilakukan pada hari Rabu lalu. Karena memang untuk temuan dari jenazah berbentuk kerangka ini sudah terjadi sejak hari Rabu sekitar pukul 5 sore. Pemeriksaan saksi-saksi ini dilakukan terutama terhadap penjaga pintu air, lalu juga terhadap warga sekitar. Polisi belum merinci berapa persisnya jumlah saksi yang saat ini diperiksa, namun pemeriksaan hingga saat ini masih terus berlangsung untuk melakukan identifikasi, untuk memberikan informasi yang lebih lanjut terkait dengan proses identifikasi terhadap para jenazah, para kerangka mayat, kerangka yang berbentuk, maksud kami adalah jenazah berbentuk kerangka yang ditemukan di kawasan Rungkut, Surabaya Timur ini. Sementara itu tadi juga disebutkan oleh pihak kepolisian bahwa dari hasil identifikasi memang ditemukan sejumlah potongan-potongan kerangka manusia yang jumlahnya kurang lebih sekitar 21 potongan yang berdasarkan hasil identifikasi tersebut kemudian didapatkan informasi sementara atau berdasarkan hasil sementara ditemukan bahwa jumlah kerangka manusia tersebut berasal dari 2 sampai dengan 3 orang dan bahkan jumlah tersebut bisa lebih dari 3 orang jika polisi masih terus melakukan, untuk itu polisi saat ini masih terus melakukan proses identifikasi terhadap jenazah temuan yang kemudian dilakukan di kawasan Rungkut Megah Raya, Surabaya, Jawa Timur. Pemeriksaan saksi-saksi hingga saat ini juga masih terus berlangsung. Harapannya masyarakat yang kemudian melaporkan adanya kehilangan anggota keluarga ini bisa segera melaporkan untuk membantu proses identifikasi. Namun terkait dengan proses identifikasi ini sempat terkendala beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama karena kondisi dari kerangka yang juga kemudian sudah ditemukan ini diperkirakan sudah berumur atau sudah lama, cukup lama. Sehingga kondisi dari kerangka yang ditemukan tersebut sudah rapuh sehingga hal tersebut membuat proses identifikasi terhambat atau susah dilakukan. Lalu kemudian yang kedua, kerangka tersebut sebagian besar sudah kosong di dalamnya sehingga hal tersebut membuat proses identifikasi juga sempat terkendala oleh para petugas yang saat ini sedang melakukan proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Saat ini untuk melakukan proses identifikasi terhadap para jenazah berbentuk kerangka manusia ini dilakukan oleh tim Inafis Polda Jawa Timur dan juga dari Bidokas Polda Jawa Timur yang juga kemudian melakukan proses identifikasi untuk menentukan apa jenis kelamin dari masing-masing jenazah yang juga kemudian ditemukan, lalu juga penyebab kematian. Apakah ada unsur kejahatan di dalamnya, ataukah ini lokasi atau jenazah yang ditemukan dalam bentuk kerangka tersebut karena memang ada makam di lokasi tersebut. Mengingat kalau dilihat dari lokasi dari tempat kejadian perkara di kawasan Pompa Rungkut Megah Raya, Surabaya, Jawa Timur ini, lokasi ini sempat tertutup selama kurang lebih sekitar 1 bulan karena ada proses renovasi di dalam rumah pompa tersebut. Sehingga hal ini yang juga kemudian diperiksa lebih lanjut oleh pihak kepolisian untuk mencari tahu lebih lanjut terkait dengan proses identifikasi temuan kerangka manusia yang ada di lokasi tersebut. Demikian Mario. Ya Kika, identifikasi masih terus dilakukan pihak kepolisian. Tetapi apakah sudah ada laporan orang hilang yang diterima polisi terkait temuan ini? Hingga saat ini masih belum, tadi kami sempat mengonfirmasi kepada pihak Kasat Lantas Polrestabes Surabaya terkait dengan apakah sampai saat ini sudah ada pihak keluarga yang juga kemudian melaporkan adanya anggota keluarga mereka yang kemudian menghilang. Namun pihak kepolisian hingga saat ini masih terus kemudian memberikan kesempatan kepada masyarakat jika memang mereka ada anggota keluarga yang juga kemudian menghilang dalam waktu cukup panjang. Masyarakat bisa langsung menghubungi ke kantor polisi setempat untuk kemudian dibantu dalam proses identifikasi apakah memang anggota keluarga yang dimaksud tersebut termasuk dari sejumlah jenazah kerangka yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu lalu. Demikian, Mario, kembali kepada Anda. Ya, kita ikuti terus perkembangan informasi temuan kerangka di saluran air ini. Terima kasih Kika Madona atas laporan dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.